Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Helmiati Anissa dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Di Ambalan saya menjabat sebagai anggota bidang rumah tangga Ambalan Ratu Zaleha. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Praja Muda Karna atau yang lebih sering disebut dengan pramuka adalah istilah yang memiliki arti orang muda yang suka bekerja. Penggunaan istilah Scot di Indonesia secara resmi digunakan pada tahun 1961. Namun gerakan pramuka sebenarnya sudah ada dengan nama kepanduan sejak zaman penjajahan Belanda. Sejarah pramuka di Indonesia terbilang unik karena kemunculannya ditandai dengan proses pasang surut dalam berorganisasi. Sangat wajar karena masa-masa awal tumbuhnya gerakan pramuka di Indonesia pada saat ini dalam proses penjajahan. Gerakan kepanduan ini dibawa oleh Belanda ke masa penjajahan. Dalam sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia, organisasi kepanduan ini mendapat perhatian dari para pemimpin gerakan kemerdekaan. Mereka melihat pendidikan dan pelatihan yang dikenal dalam gerakan kepelatihan pramukaan dapat digunakan untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Para pemimpin gerakan membentuk sebuah organisasi. Setelah Sumpah Pemuda, kesadaran nasional masyarakat Indonesia semakin meningkat. Beberapa organisasi kepanduan Indonesia bergabung menjadi satu. Pada tahun 1931, sebuah wadah baru untuk gerakan pramuka didirikan. Beberapa tahun kemudian, upaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dewan Pengurus Persatuan Persaudaraan Perserikatan dan Bangsa-Bangsa merencanakan untuk melakukan sebuah kegiatan jambore seluruh Indonesia. Namun, benteng rencana itu tidak berjalan dengan mulus. Beberapa perubahan harus dilakukan dalam hal waktu pelaksanaan dan nama kegiatan. Setelah beberapa pertimbangan, kegiatan ini akhirnya dilaksanakan. Disepakati dalam sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Nama acara itu akan diganti oleh Perkindo dan pelaksanaan pada tanggal 29 Juni sampai 23 Juli pada tahun 1941 di Yogyakarta. Camp ini merupakan embrio dari pelatihan kegiatan jambore seperti yang sering kita lihat. Gerakan pramuka Indonesia terus bertahan selama masa kependudukan Jepang. Namun gerakan pemanduan ini berubah beberapa keunggulan. Selama Perang Dunia Kedua, tentara Jepang menyerang Belanda. Tidak hanya itu, ternyata Jepang juga dilarang mendirikan sebuah partai atau organisasi masyarakat Indonesia, termasuk gerakan kepramukaan. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan koloni. Namun upaya itu tidak menyurutkan semangat para pramuka Indonesia untuk mendapatkan Perkindo yang kedua. Belakangan, banyak peziarah yang ikut turun dalam bahu-membahu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, organisasi Pandu Rakyat Indonesia didirikan pada tanggal 28 September 1945 di Solo. Organisasi ini ditunjukkan sebagai satu-satunya wadah kepanduan di mana anggota pramuka Indonesia, sejarah pramuka Indonesia dan dunia. Penentuan ini juga diperkuat dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Namun selama bertahun-tahun, pada tahun 1950, banyak organisasi kepanduan yang muncul ada di Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan pada tanggal 6 September 1951 dengan membentuk organisasi kepramukaan lain selain Pandu Rakyat Indonesia. Sebutan pramuka hanya berguna di Indonesia saja, sedang di belahan dunia pramuka disebut dengan Scot. Gerakan tersebut disebut gerakan pramuka atau Scot. Tujuan utama adalah pengembangan mental pemuda fisik dan spiritual. Sejarah pramuka dunia dimulai pada tanggal 25 Juli 1907 saat Lord Robert Baden-Powell menjadi Letnan Jenderal Tentara Inggris pertama kalinya, lalu melakukan kamp pramuka 8 hari di Pulau Inggris Laut Brown. Camp yang menjadi tuan rumah sebagai cara untuk membina pemuda Inggris yang terlibat kekerasan dan kejahatan. Dia menerapkan panduan dengan intensif pada 21 pemuda dengan cara camp di Pulau Laut Brown.
Dilanjutkan pada tahun 1908, Sejarah Kepramukaan Indonesia dan Dunia oleh Powell menulis sebuah buku prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Pramuka untuk Pria atau disebut dengan Scouting for Boys. Pada tahun 1912, dengan bantuan Agnes, adik perempuannya, kemudian membentuk organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girls Guides. Kemudian pada tahun 1916 mendirikan grup pramuka dengan nama Standby. Pedoman kegiatannya mengacu pada sebuah buku dengan judul The Jungle Book. Kemudian di tahun 1918, Powell membentuk kembali Robert Scott, sebuah organisasi pramuka ditunjukkan untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. 4 tahun kemudian, pada tahun 1922, Powell menerbitkan sebuah buku yang berjudul dengan Road to Success. Tahun 1920 bisa dibilang sebagai tahun yang sangat penting dalam sejarah pramuka, di mana terjadi pertama kalinya jambore di dunia. Selain pada tahun 1920, juga ada pembentukan dewan yang beranggotakan 9 biro dan 9 sentral di kota London. Jambore dunia pertama diadakan di Olympia Hall atau London. Dalam acara tersebut mengundang peserta dari 27 negara, dan di jambore pertama Lord Robert Baden-Powell ditunjuk sebagai Bapak Pandu Dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.